Cek ya, selamat datang kembali di sesi jam gabut. Udah dicari-carikan ya, ditunggu-tunggu. Gara-gara konten kemarin itu udah lumayan, subscribernya udah naik dikit lah. Ada berapa sih? Kita lihat dulu. Ya, ada 12 subscriber baru yang mungkin bakal nungguin gua. Hari ini mau bahas konten soal gimana kita cara memahami Timothy Ronald ya. Jangan salah persepsi, karena dia juga mengakui ternyata tebakan dia soal kompetensi orang Indonesia itu udah akut dan dia semuanya cerita di sini. Dan apakah masalah kripto, terus masalah motivasi dia, apakah dia nge-YouTube gara-gara emang dia beneran kaya? Udah ya, kita bahas. Coba kita pahami kata-kata Timothy yang ada di Devil Advocate-nya milik Ferry Irwandi. Let's go. Ferry Irwandi nggak mungkin lu nggak nyebar. Nih, sini. Ya gue perhatiin sebenarnya kan emang viralitasnya gila ya. Gila. Dan itu emang lu crafted gitu supaya itu. Yang mau viral nih iya, tapi nggak ya kopinya bukan konteks kopinya. Karena waktu itu ada banyak versi yang lebih triggering sebenarnya. Tapi nggak viral, nggak tahu kenapa. Gue waktu itu bilang jam tangan gue seharga. Tapi nggak. Itu banyak. Dia bilang ini dia pernah buat konten hook ya, buat ngehook para pemirsa. Yang dia pernah pamer itu dia beli jam tangan seharga rumah, tapi malah nggak laku. Ada penjelasan di sini. Viral tuh. Tapi nggak viral. Yang viral malah yang kopi 80.000, karena itu mungkin lebih relatable ke masyarakat. Karena gini kan. Ya, dia pernah juga tuh ada di penjelasannya, pernah viralin yang kopi berarti sekelas ini, yang ini itu sekelas itu harga 80.000. Intinya dia minum kopi itu harganya segitu. Kalau sehari 3 kali ya tahu lah berapa. Karena mungkin ada influencer gede juga yang nyamber. Waktu itu Arab. Iya, ada. Karena gini, itu kan kalau lu ambil contoh ya, mau bikin viral, itu gua waktu itu ngeliat dari si Andrew Tate kan, dia kan paling viral waktu itu, dan gua pelajari cara mainnya. Dia itu cari sesuatu yang biasa aja, habis itu ditwist sama dia. Maksudnya air putih nih, lu nggak minum sparkling water, lu orang miskin gitu. Nah, jadi jangan salah konsep di sini. Di video ini Timothy mengakui bahwa dia itu nge-YouTube, mengakui secara langsung sih enggak, tapi dalam tanda kutip dia nge-YouTube itu ya memang mata pencerahan dia gitu, nggak semata-mata dia beli kripto terus dia pamer. Maksudnya gini, dia udah punya jam tangan seharga rumah terus baru dia konten. Terbalik, karena dia konten mau beli jam yang seharga rumah kan gitu. Jadi hal biasa di twist. Nah itu yang gue bikin begitu banyak, ada 10. Kopi ini salah satu, tapi bukan ini yang gue designated untuk ini viral, enggak. Dan itu lumayan mengejutkan lu juga sih. Iya. Nah ya kan, mengakui secara tidak langsung bahwa apa yang dia lakukan, maksudnya ngomel-ngomelin lu di YouTube, tapi apakah dia salah? Belum tentu, karena teknik pemasaran begitu, storybooknya ya memang kepake, memang mungkin begitulah caranya bikin orang viral. Rame gitu kan, dan nama lu masuk di Google search gitu, siapa Timothy. Oh ya, dan itu yang bikin waterfall ke konten yang lain. Satu-satunya orang yang masuk Google yang paling research di luar artis, pemain NFL, pemain NBA, itu cuma dia. Dalam sejarah Google tuh nggak pernah ada yang kayak Mr. Beast pun nggak nyampe situ. Mr. Beast nomor 56, dia tuh nomor 6, nomor 5. Nah, jadi jadi playbook si Timothy ini Andrew Tate yang dulu itu viral gara-gara ya gitu, dia keluar masalah investasi, terus keluar masalah motivasi, terus apapun dia jadiin mahal, barang sekecil apapun dia jadiin mahal. Jadi jangan salah konsep, dia begitu memang buat cari viral. Ada kan penjelasan sini. Jadi apakah Timothy keluar masalah investasi kripto ini beli ini dengan begitu apakah Timothy punya Bitcoin? Nggak ada yang tahu bro, nggak ada yang tahu Timothy punya Bitcoin apa enggak. Tapi memang playbooknya yang dia tiru dari Andrew Tate itu bawa Bitcoin buat apa lagi kalau nggak junjung nama dia gitu. Dan terus gimana kalau dengan orang yang percaya bahwa dengan investasi Bitcoin itu bisa kaya? Ya itu resiko, dia emang ngelakuinnya emang buat pasaran. FOMO aja kan, banyak orang yang FOMO, takut ketinggalan. Gua nggak investasi Bitcoin, apa yang terjadi 5 tahun ke depan gitu. Ya gimana ya kalau masalah FOMO ini, kalau gua nggak ikutan nanti gua nggak kaya dong. Ya emang dunia emang seperti itu, jadi fokus aja ke bidang masing-masing aja. Seberapa kaya juga lu juga makannya cuma nasi sama itu kan, nggak ngabisin uang 1 miliar buat makan sehari kan, nggak ada. Masih ada yang dia tahu ya, orang lain nggak tahu. Kecuali makan bareng mungkin ya. Dan gue study very deeply cara mainnya, konteks yang dibawain, twistnya di mana gue belajar. Termasuk memelihara Clippers. Membeli apa? Memelihara Clippers. Lu minta Clippers potong konten lu. Gini, jadi itu kan orang banyak kira itu strateginya dia kan. Iya. Tapi Clippers itu sebenarnya
gue nggak punya buzzer. Army yang ngeposting gue, tadinya gue mau bikin, cuman itu entah kenapa waktu itu yang gue bikin sendiri itu nggak jalan. Oh, yang lu udah bikin tapi ternyata nggak growth. jalan, iya nggak jalan. Yang growth yang organik. Yang growth yang orang lain punya. Jadi pernah gue mau bikin, tapi itu nggak jalan. Orang-orang bikin konten sampai lu bayar clipper buat nerusin apa short dia, terus lu masih percaya dia kaya dari Bitcoin gitu. Ya boleh sih buat motivasi aja, cuman dia kan terus nekenin kalau lu nggak investasi Bitcoin, lu kapan mau ini, lu pasti goblok. Ya apa jangan ditelan mentah-mentah, coba dipikir dulu apakah dia masih menjalankan playbooknya si Andrew Tate ini. Dia ini lagi nyari viral lagi, lu lihat aja nih, maksudnya motivasi dia tuh seolah-olah ngomelin yang sangat-sangat parah. Ya kalau orang-orang yang tahu kalau motivasi itu bikin orang tertampar, maksudnya mau belajar lagi gitu, ya itu masih baik. Tapi jangan salah konsep apa yang dikatakan Timothy ini tahu jalan permainan di internet kayak apa. Andrew Lanjut. Tate ngelakuin itu nggak? Andrew Tate itu dia pakai referral. Pernyataan kontroversi lu yang lain adalah pendidikan itu scam. Nah, di sini jangan sampai terlewat di sini karena dia pernah ngomong pendidikan itu scam. Pendidikan yang seperti apa? Jangan gara-gara lu dengerin Timothy dia nggak butuh pendidikan, bohong, orang dia belajar hukum. Jadi jangan salah konsep, sekali lagi jangan salah konsep, jangan lu terima mentah-mentah kalau sekolah itu benar-benar nggak penting. Kita lihat aja. Ini lumayan menyulitkan hidup saya sih karena concern gue kan utama banget sudut kependidikan yang belakangan ini, bahkan gue nggak lagi ngebatasi diri gue ngomong pendidikan langsung ke kepalanya gue tunjuk langsung ini masalah. Artinya emang kita ngobrol off cam pun lu tahu arah gue ke situ gitu. Nah, maksud lu dari pendidikan itu scam itu kenapa? Teman-teman harus tahu gue tuh bukan pegiat sosial media yang ngikutin semua tren gitu. Gue actually nggak tahu apa yang terjadi. Dari pernyataan dia di sini berarti dia emang bukan pegiat media sosial, maksudnya dia nggak perhatiin apa yang terjadi, apa yang ini, dia cuman bikin hook aja dia taruh di internet. Ya intinya dia main YouTube juga ya nyari duit, dan lu masih percaya apa yang dia katakan, dia punya 1000 triliun ya kan. Lu lihat begini, dia pernah bilang sekolah itu nggak penting, dan ada seorang anak yang menjadi korban, bukan korban sih, dia menolak mentah-mentah apa yang dikatakan Timothy bahwa gue nggak perlu sekolah, gue di DO aja udah, gue mau main internet terus mau banyak baca buku atau apa. Dan dia bilang ke anak itu apa ya, goblok. Lu tanggung jawab lu. Nah, kayak gimana lu ngebenerin maksud dari scam itu apa? Nah, jadi kalau misalnya dibilang apakah ada kan satu outlier kayak begitu, ya jawabannya pasti ada. Dari semua apapun yang dibilang sama semua orang juga, kalau bisa bilangin karena Timothy ya pasti ada gitu. Ada nggak milih karena Timothy? Ada nggak sukses karena Timothy? Ada. Itu kan numbers game, makin besar jumlah lu ya impact lu makin besar. Gitu. Maksud gua tuh adalah sistem dari sekolah ini. Contoh, ketika sekarang kita tahu kan ya secara antropologi aja kita tuh berbeda dengan orang di luar negeri. Makanan kita tuh bahkan berbeda. Ya contoh, sebenarnya semacam tes gitu. Tes itu kenapa ditiadakan? Karena kalau lu perhatikan sekarang sama dulu, anaknya lebih goblok sekarang. Nah iya, emang sekarang itu nggak perlu ujian buat lulus ya. Semua anak SMA itu lulus, ya apa impactnya? Ya mereka berarti nggak perlu belajar dong, nggak, maksudnya otomatis lulus, ngapain belajar gitu. Jauh lebih goblok sekarang. Kenapa? Karena mereka nggak ada tes. Karena kalau kita pelajaran dari Cina dan Jepang itu dari kecil tuh dites terus. Kita mau disamakan sama Finlandia itu dia aja gitu kan, nggak mungkin. Ya betul, Cina Jepang itu apa tes, dia mau apa cari sertifikat ini apa tes, semuanya tes. Kalau di sini walaupun ada yang tes juga dibayar juga lulus. Gue nggak encourage orang keluar sekolah. Menurut gue kritik sistemnya. Oke, berarti anak yang jual nama lu ini karena dia dengerin Timothy Ronald sukses dan dia DO, lu mau ngomong apa tadi? Jangan bodoh-bodoh banget. Karena gue ada kritik yang gue sampaikan terhadap sistemnya. Bukan maksudnya lu. Nah, dia mengakui di sini bahwa dia itu ngeritik sistemnya, bukan sekolahnya ya. Karena sistem di Indonesia ini mencoba melakukan apa, nyamain Finlandia kan emang nggak butuh tes ya, dia lulus aja. Cuman dia tahu standarnya ya, mereka udah ngebelajar 2x2. Ya nggak bisa disamain semuanya gitu. Ada yang memang lebih thriving di sekolah, ada yang lebih thriving di luar. Ya lu harus bijaksana untuk pilih gitu. Jangan cuma sekali gue bikin judul terus lu artikel secara harafiah kan, nggak nonton the whole context. Itu problemnya tuh dengan generasi sekarang. Itu tanpa tes tuh bikin begitu. Berarti jadi Timothy itu tahu, maksudnya tahu ternyata sebobrok apa kemampuan linguistiknya orang Indonesia ya, di luar ekspektasi gitu. Lu nyangka kalau kebanyakan orang warga sini itu kalau nangkap konten dan konteks yang mentah-mentah
ya dia tahu maksudnya melebihi, jadi lebih parah gitu. Kalau gue waktu itu mungkin ngambil kampusnya di luar negeri, gue nggak mampu ya, misalnya gue nggak punya duit untuk kesana. Tapi kalau dulu mungkin gue dari keluarga yang berada, punya koneksi, gue bisa sampai ke MIT, mungkin gue happy sih. Ya, oke, ini menarik tuh bilang lu nggak mampu. Karena gue nggak gue nggak find itu kayak tempat untuk gue belajar sih. Karena gue waktu itu ambilnya IT kan, dan gue belajar coding kan sebenarnya dari lebih muda. Jadi gue ngerasa kayak ini terlalu gampang dan bukan tempat gue. Sebenarnya lu Nah, wah, begini. Dia bilang dia dulu kurang mampu. Ya, kurang mampunya itu secara finansial berarti ya. Secara finansial yang dimana dia gembor-gemborkan kalau dia itu udah nyari duit dari kecil. Satu itu. Nomor dua, terus dia bilang kalau sistem di Indonesia terlalu gampang. Jadi nggak bisa ngajarin dia kayak IT ke atas, kayak belajarin dia coding, belajarin dia ya, di dunia internet ya. Karena dia rasa dia udah bisa tanpa belajar di situ. Dan artinya apa? Artinya dia masuk ke YouTube, ke media ini bener-bener dia mau jadi pemain utama. Dia mau nguasain internet di Indonesia. Dan lu bilang dia motivasi, itu sah-sah aja. Tapi apa yang dikatakan nggak selalu benar dan nggak selalu lurus gitu. Apa yang dia lakukan, dia kembali lagi dia mainin playbooknya Andrew Tate. Dia cuma mau viral, dia viral dari situ, dia dapat duit dari situ. Dan lu digembor-gemborin suruh beli Bitcoin, lu nekat aja beli. Misalkan dia bilang belilah walaupun 50.000, beli, suruh beli. Emang ada yang jamin lu bakal profit? Belum tentu. Terus dia akan dituntut tanggung jawab? Enggak. Emang itu cuman aset aja. Kalau mau beli ya beli. Dia cuman ngajak aja. Dia kan nggak nerima. Terus apakah dia juga ikut beli? Belum tentu. Kayak tadi lagi. Jadi jangan salah konsep. Jadi intinya apa yang dikatakan selalu keras oleh Timothy, selalu tajam, selalu nampar orang-orang, itu belum tentu itu apa yang dia lakukan ya. Jadi sementara anggap aja sebagai motivator lo ya. Begitulah ini di part 1. Semoga video ini diminati ya. Kalau diminati gue bakal bikin part 2 nya. Kalau ada salah-salah kata dimaafkan, dan kalau ada koreksi silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Jam Gabut kali ini.